Assalamualaikum Ibu. Dengan Bu Etik, laras Ibu ya. Bu Etik, usianya berapa tahun Bu? 55 tahun. Ya, alamat Ibu dari Kikisik Gunung Sari ya, Kecamatan Sukaratu ya. Ini Bu, sebelumnya kan kemarin sudah Bu ya, sekarang Ibu sedang melakukan pengobatan ya, pengobatan TB paru seperti itu. Nah, berhubung Ibu ini kasusnya dulu pernah pengobatan berapa tahun yang lalu Bu? Sudah lama. Tahun berapa? Ingat nggak Bu? Oh, sudah sangat lama berarti ya. Nah, sekarang kebetulan sudah dilakukan pemeriksaan lagi dan Ibu dinyatakan positif lagi, berarti artinya Ibu termasuk ke kategori 2, berarti dengan ini ya, dengan apa? Dengan kambuh. Nah, selanjutnya ini Bu, sedikit saya akan edukasi terkait dengan pencegahan dan beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan ketika Ibu menjalani pengobatan TB ya. Pengobatannya di Puskesmas Sukaratu Bu ya, betul? Betul. Nah, jadi Bu, Ibu harus tahu dulu untuk tuberkulosis atau TB paru itu penyakit yang menular melalui batuk, bersin, atau bisa dengan cara berdekatan tanpa memakai masker. Jadi supaya mencegahnya itu salah satunya itu dengan masker. Jadi salah satu gejalanya yang pertama batuk berdahak. Nah, Ibu kemarin mengalami batuk-batuk ya, batuk-batuk, kemudian sesak nafas nggak Bu? Sesak nafas, nyeri dada juga ya, badan lemas, nafsu makan berkurang, demam meriang, berat badan menurun ya. Nah, tapi Ibu jangan khawatir karena memang ini ada obatnya. Jadi untuk pengobatannya ini, asal Ibu disiplin dengan prosedur pengobatan di sini, maka Ibu harus menjalani setiap prosedur karena ini sudah ada obatnya. Jadi Ibu pasti bisa sembuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencegah penularan penyakitnya? Yang pertama tadi sudah saya bilang, gunakan masker saat menutup mulut waktu bersinar dan sebagainya. Jadi kalau Ibu di rumah misalnya ada 5 orang, nah Ibu yang wajib pakai masker seperti itu ya, untuk mencegah penularan kepada anggota rumah yang lain. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Jadi kalau misalnya mau meludah di WC kemudian disiram lagi. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu seperti misalnya di rumah itu seluruh ventilasi rumah, kaca-kaca itu harus dibuka Bu. Jadi jangan sampai lembab atau gelap. Nah, kalau lembab dan gelap itu menjadi tempat yang kurang baik untuk jadi virus itu akan kuman TB itu akan istilah nama betah gitu kalau misalnya di tempat yang gelap. Jadi setiap pagi itu harus dibukakan ya Bu ya, supaya ventilasinya cukup. Kemudian makan makanan bergizi Bu. Jadi untuk membantu proses penyembuhan, jadi Ibu juga harus makan makanan yang bergizi ya. Kemudian lingkungan rumah selain harus terang dan terbuka, diperhatikan juga Bu kepadatan hunian. Ibu di rumah berapa orang? 5 orang. Oh, 2 orang. Mas terpisah rumah ininya, kamarnya. Terpisah ya. Ada berapa kamar? Berarti sudah cukup ya, tidak terlalu padat. Nah, itu sudah bagus. Kemudian penggunaan alat makan sebaiknya dipisah dulu Bu ya. Jadi kalau misalnya jangan makan bareng-bareng. Jadi kalau misalnya Ibu dengan anak atau dengan suami usahakan terpisah dulu seperti itu. Ya. Ada pertanyaan Bu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Terus apa lagi? Oh iya, Ibu kan ini pengobatannya Ibu baru masuk ke bulan ketiga ya. Jadi memang untuk efek samping dari obat ini bisa sampai 1-2 bulan Bu. Jadi saya harap apapun efek sampingnya Ibu bisa melewatinya gitu ya. Kan kemarin juga ada gatal-gatal ya, seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau udah masuk bulan kedua tidak ada gatal-gatal lagi seperti itu Bu. Oke, untuk terakhir mungkin Bu,
Tadi cara-cara mencegah penularan apa aja Bu? Yang pertama memakai masker, betul. Terus apa lagi? Jangan meludah sembarang tempat. Terus apa lagi Bu? Makanan yang makanan yang terpisah. Terus apa lagi Bu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Satu lagi makan makanan bergizi seperti itu. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, sudah cukup Bu? Sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap pengobatannya tetap langsung berjalan ya sampai selesai. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.